Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai contoh tata ruang kantor. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Devita Febrianti, Hanifah Nirmala Kristi, Nurul Aini, dan Syahdan Rosad Sya'roni. Bentuk tata ruang kantor terbuka merupakan salah satu desain tata letak yang paling banyak digunakan perusahaan. Sebut saja perusahaan kreatif, startup, teknologi, dan bahkan organisasi besar yang sedang berkembang. Penggunaan jenis layout ini berfokus pada penyediaan ruang terbuka dibandingkan dengan desain kubus yang lebih tradisional, sehingga bisa meningkatkan komunikasi yang intens di tempat kerja. Dalam penggunaan open plan office, tidak ada dinding pemisah yang mengganggu karena didominasi dengan meja kerja memanjang. Kelebihan desain tata ruang kantor terbuka adalah dapat lebih mudah meningkatkan komunikasi efisien kerja dan hemat biaya. Sedangkan untuk kekurangannya yakni partisi menjadikan privasi antara karyawan menjadi lebih rentan. Kemudian ruang kantor landscape atau berhias, landscape office. Tipe kantor landscape mengacu pada desain interior kantor yang menyenangkan dan unik. Dalam praktiknya, jenis kantor ini melibatkan banyak desain interior untuk mengoptimalkan kenyamanan, diantaranya berupa penempatan tanaman, penggunaan cahaya alami, dan beberapa karya seni. Banyak orang percaya, hadirnya bentuk tata letak kantor landscape dapat menciptakan komunikasi, kolaborasi, dan kerja tim antar karyawan. Keunggulan memakai tata ruang kantor landscape adalah lingkungan kerja yang kondusif, serta memiliki biaya konstruksi yang rendah. Desain tata ruang kantor yang selanjutnya yaitu desain tata ruang kantor panorama atau landscape office. Desain tata ruang kantor inilah yang bisa dibilang paling unik dan menyegarkan karena banyak menggunakan ornamen bunga atau tumbuh-tumbuhan lain yang mempercantik ruangannya. Bagi Anda yang menginginkan ruangan kantor yang tidak monoton dan serasa di kafe, Anda bisa menerapkan inspirasi yang satu ini. Bentuk tata ruang kantor landscape ini dapat cocok untuk perusahaan di bidang kreatif dan juga hiburan. Kelebihan tata ruang kantor panorama yaitu dapat menciptakan suasana yang lebih fresh. Namun, konsep ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu tenaga dan biaya perawatannya yang lebih rumit. Desain tata ruang kantor tertutup atau cubicle office. Tipe ruang kantor ini biasa disebut dengan kantor bilik serta paling sering digunakan di kantor-kantor formal. Jenis kantor bilik adalah jenis desain tata letak tertutup, di mana ruang kerja dipisah dengan dinding partisi yang mengelilingi meja kerja. Sejalan dengan fakta di lapangan, cubicle office membentuk formasi atau desain barisan yang umumnya membutuhkan ruangan lebih luas. Keuntungan menggunakan tata ruang kantor ini adalah para karyawan lebih memiliki privasi yang terjaga satu sama lain. Desain tata ruang kantor bersama atau co-working office. Tidak mau pusing mengatur hingga mendesain ruang kantor, co-working space bisa jadi salah satu opsi sewa kantor yang mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis sekaligus kantor yang diinginkan. Sebagai pihak ketiga, co-working space telah dilengkapi dengan fasilitas sewa kantor yang modern dan mumpuni. Misalnya, mesin kopi, printer, ruang pertemuan, hingga kursi beanbag. Dewasa ini, co-working space pun sudah banyak diterapkan pada banyak apartemen berkonsep small office, home office atau SOHO. Apartemen tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan kantor sekaligus tempat tinggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh desain tata ruang kantor hubungan. Desain tata ruang kantor hubungan ini bisa jadi solusi tepat untuk layout kantor semi terbuka. Dengan memadukan gaya ini, dapat memadukan berbagai jenis tata ruang kantor. Misalnya, dapat menggabungkan beberapa bilik, ruang terbuka untuk mendesain kantor secara inovatif. Keunggulannya, desain ruang kantor pun lebih dinamis dan tidak monoton. Karyawan dapat bebas memilih tempat yang diinginkan.